obat-obat penyakit kalbu itu tercakup di dalam Al-Quran. Jadi siapapun yang memberikan petunjuk kepada kita tentang syifaul qulub, tentang sifat, tentang kesembuhan hati, dia harus mencari obatnya kepada Rabbul Qulub, kepada pemilik hati yang hakiki. Siapa saja yang ingin mencari kesembuhan kalbu, dia rasakan ada penyakit yang bersarang di hatinya, kemana dia harus mencari? Kepada penguasa qulub, kepada pemilik hati manusia, dan tidak ada yang memilikinya, yang menguasainya, melainkan Khaliqnya. Tidak ada yang menguasainya dan memiliki hati manusia, melainkan Khaliq, penciptanya. Bahkan manusia itu sendiri tidak bisa menguasai hatinya. Karena itulah makanya dia terus bermohon, ya muqallibal qulub, ya muqallibal qulub. Nah, kemana mencari obat? Kepada yang memiliki hati. Bagaimana pemilik kalbu itu menyuguhkan atau memberikan obat atas penyakit itu? Dengan menurunkan syifa, kesembuhan, obat yang menyembuhkan melalui wahyunya, kalamnya, dan itulah Al-Quran. Jadi mencari obat penyakit hati tidak bisa kepada yang lain, melainkan yang maha mengetahui relung-relung kalbu, sifat-sifat kalbu, dan menguasai gerak-geriknya. Wallah, Allah subhanahu wa ta'ala. Karena itu obat hati tidak akan bertemu, melainkan dari ramuan yang diturunkan oleh yang punya kalbu itu, Allah. Itu makanya Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan Al-Qur'anu mutadamminun li adwiyatil qalb. Al-Quran itu mengandung obat-obat penyakit hati itu. Sifaul Quran limaradus syubhat misalnya. Al-Quran merupakan obat penyembuh untuk penyakit syubhat. Kalau ada orang yang terperangkap dengan kekaburan pandangan tentang hak dan batil, tentang salah dan benar, istabah amamahu, kabur tampaknya, kemana dia harus memperterang apakah yang di hadapannya adalah hak atau batil? Bukan kepada pakar ini dan pakar itu. Kemana lebih dahulu orang itu mencari penerangnya, cahaya yang akan memberikan penjelasan dalam kegelapan pandangannya itu? Al-Quranul Karim. Nah, disinilah kelalaian umat manusia, kaum muslimin. Kalau sudah galau terhadap sesuatu, motivator yang dicari Al-Quran.
Kadang berhabis-habis pula itu mendatangkan orang yang meramu kata-kata yang menarik dan indah. Habis uang berjuta-juta menyediakan tempat begitu mewah, hanya mendengarkan kalimat yang tidak jelas apa kesimpulannya. Dan kita hanya terkagum-kagum saja mendengarkan, hebat, super, begitu. Setelah itu apa? Bingung. Nah, berapa seringnya umat di negeri ini diombang-ambingkan oleh yang seperti itu dan merasa seolah-olah sudah mendapat obat pula. Pada siapa yang berani mengatakan selama dia mukmin muslim bahwa nasihatnya, petuahnya adalah petuah yang dijamin kalau dilakukan oleh orang akan mendatangkan kemaslahatan dan kebahagiaan tanpa merujuk kepada firman Allah dan sabda Nabi? Tidak ada. Ada nasihat Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam kitab Ayyuhal Walad. Muridnya yang sudah menghabiskan umurnya belajar dengannya meminta kesimpulan dari karangan yang telah disusunnya berjilid-jilid itu. Dan itu dinamakan dengan Khulasatut Tasanif namanya. Dia bertanya kepada gurunya, sudah berhabis hari, tahun dia belajar. Semakin banyak yang dia baca dari buku gurunya, semakin tidak tahu mana intisari yang akan dia pegang untuk menjadi amalan dalam kehidupannya. Karena itu dia minta, ya ustazi, wahai guruku, berikanlah aku kesimpulan nasihat darimu yang akan saya amalkan. Jangan engkau suruh lagi saya merujuk kepada kitab-kitabmu yang berjilid-jilid besar itu. Apa jawaban Al-Ghazali rahimahullah? Fama hafizta, apa yang telah engkau hafal selama ini dari nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Setelah Al-Quran tentu sunnah Nabi. Apa yang sudah engkau dapat? Jangan engkau katakan tidak. Kalau engkau katakan tidak, habislah umurmu bertahun-tahun sia-sia. Tapi kalau engkau telah dapatkan nasihat Rasul, ketahuilah setiap manusia mutataffil bagaikan anak kecil yang pandai berbicara, baru pandai berbicara di hadapan hidangan nasihat dan wejangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan petunjuk Al-Quran yang beliau sampaikan adalah bayan, penjelasan dari apa yang ada di dalam Al-Quranul Karim, dan itulah obat yang menyembuhkan berbagai penyakit kalbu yang kadang tidak terasa oleh manusia. Syubhat, keraguan, kesangsian terhadap kebenaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena itu kalau hendak mencari obat dari penyakit kalbu itu, pertama sekali kembali kepada Al-Quranul Karim. Fahami dia sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Rasul, yang telah dipraktekkan oleh beliau, yang ditiru oleh para sahabat beliau. Siapa yang mengambil peringatan dari sana, insya-Allah akan sembuh penyakit yang ada di dalam dadanya. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yunus,
ya ayyuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kamu sekalian peringatan, mau'izah dari Tuhanmu dan obat bagi apa yang ada di dalam dadamu, obat penyakit yang ada di dalam dadamu. Dalam surat Al-Isra Allah katakan, wa tunazzilu minal Qur'an wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Nah, jadi penyakit subhat, penyakit syahwat, penyakit kejahilan didapat obatnya oleh manusia dari Al-Quranul Karim.